RSUD Sukamerta berubah. Setelah pukul 9 malam siang hari, rumah sakit itu biasa saja. Antrean panjang, suara roda ranjang, bau obat, dan keluhan yang tumpang tindih. Namun setelah jam kunjung berakhir, lorong-lorongnya terasa lebih panjang, lampunya lebih pucat, dan suara langkah kaki terdengar terlalu jelas. Naya tahu itu sejak malam pertama. Ia bekerja sebagai perawat jaga malam. Kalau lewat bangsal Cempaka, pesan perawat senior, "Jangan berhenti lama." "Kenapa?" tanya Naya. Perawat itu hanya menjawab singkat, "Karena tidak semua pasien di sana tercatat." Bangsal Cempaka memiliki 12 tempat tidur. Itu yang tertulis di papan data pasien. Namun malam itu saat Naya mendorong troli obat, ia berhenti di ujung lorong. Ada tempat tidur ke-13. Kasurnya rapi, spray putihnya bersih, tirai setengah tertutup. Di papan kecil di kaki ranjang tertulis nama, status, observasi. Tidak ada tanggal, tidak ada nomor rekam medis. Naya membuka map pasien. Tidak ada. Ia menelan ludah. "Mungkin tambahan darurat," gumamnya. Dari balik tirai terdengar suara napas pelan. Teratur, teratur, seperti orang yang sedang tidur nyenyak. Saat Naya hendak memeriksa infus, tangan dingin menyentuh pergelangan tangannya. "Jangan," bisik suara serak. Naya menoleh. Seorang perawat senior berdiri di belakangnya. "Kamu jangan sentuh ranjang itu," katanya pelan. "Kenapa? Ada pasien tambahan?" tanya Naya. Perawat itu tidak langsung menjawab. Ia menarik Naya menjauh. "Ranjang itu selalu ada," katanya akhirnya. "Kadang terisi, kadang kosong. Siapa pasiennya?" Perawat senior menatap tirai putih itu lama. Pasien yang belum benar-benar pulang. Di ruang arsip, Naya mencari data lama. Ia menemukan satu berkas tua, sudah menguning, sudutnya rapuh. Nama pasien, Pak Daryono, Bangsal Cempaka, tempat tidur 13, status dipulangkan, tanggal pemulangan 12 tahun lalu. Catatan dokter, hanya satu kalimat, "Pasien meninggal sebelum subuh. Jenazah dipindahkan." Naya merinding. Jika jenazah sudah dipindahkan, siapa yang bernapas di ranjang itu? Pukul 2 dini hari, bel pasien berbunyi 1 kali. Pendek. Naya melihat panel. Lampu nomor 13 menyala. Ia berdiri lama. Lorong Cempaka terasa lebih dingin dari biasanya. Setiap langkah mendekat, bau formalin semakin kuat. Saat tirai dibuka, ranjang itu kosong. Namun spray bagian tengah cekung, seolah seseorang baru saja bangun. Dan di bantal terlihat bekas kepala basah. Bukan keringat, melainkan air dingin. Seperti dari kamar jenazah. Dokter jaga malam, Pak Irfan, terlihat pucat saat Naya menceritakan semuanya. Ia menghela napas panjang. "Ranjang itu," katanya pelan, "tidak pernah kami hapus dari sistem." "Kenapa?" "Karena setiap kali dihapus," lanjutnya, "akan ada pasien yang meninggal sendirian sebelum subuh." Naya merasakan tengkuknya dingin. "Pak Daryono meninggal bagaimana?" "Dokter itu
menunduk. Dia minta pulang, tapi tidak sempat. Menjelang subuh, Naya kembali ke bangsal. Ranjang 13 terisi lagi. Kali ini ia melihat jelas sosoknya. Seorang pria tua, kulitnya pucat, abu-abu, mata terpejam. Dadanya tidak bergerak, namun dari mulutnya keluar suara lirik. "Perawat, saya dijemput jam berapa?" Naya gemetar. "Bapak sudah dipulangkan," bisiknya. Mata pria itu terbuka perlahan. "Kosong, belum," katanya. "Kalau sudah, kenapa saya masih di sini?" Lampu lorong berkedip dan dari arah kamar jenazah terdengar suara troli ditarik pelan. Pagi datang. Ranjang 13 kembali tercatat kosong. Namun di buku jaga malam, Naya menemukan catatan baru. Bukan tulisannya. Pasien masih menunggu. Kamar jenazah RSUD Sukamerta terletak paling ujung, bukan di lantai dasar seperti rumah sakit lain, melainkan di bawah bangsal lama, di lorong sempit yang jarang dilewati. Pintunya besi abu-abu, catnya mengelupas, pegangannya selalu dingin. Bahkan siang hari, Naya berdiri di depan pintu itu pukul 3 pagi, ditemani Pak Wira, petugas kamar jenazah yang sudah bekerja di sana lebih dari 20 tahun. "Masuk aja," kata Pak Wira pelan. "Kalau mau tahu kenapa ranjang itu ada." Pintu dibuka. Bau formalin menyergap tajam, menusuk, bercampur bau kain basah dan logam tua. Lampu neon menyala setengah, berdengung seperti serangga terjebak. Di dalam kamar jenazah ada 6 troli Stanley, namun hanya 5 yang berjejer rapi. Satu ruang kosong dibiarkan di sudut. "Troli kenau?" tanya Naya. Pak Wira tersenyum tipis, bukan senyum ramah. "Selalu dipakai untuk jenazah baru, bukan?" jawabnya. "Untuk yang belum selesai." Naya merinding. Di dinding tergantung papan kecil berisi daftar nama, waktu masuk, waktu keluar. Satu baris di paling bawah tidak pernah dihapus. Tidak ada nama, hanya tertulis status menunggu. Pak Wira mengeluarkan map coklat tua. "Ini kasus lama," katanya. "Sebelum kamu kerja di sini. Isinya fotokopi dokumen, tulisan tangan dokter, dan laporan yang tidak lengkap. Pasien Andaryono masuk, nyeri dada, sesak, status meninggal di bangsal. Namun kolom penyebab kematian kosong. Kenapa tidak diisi?" tanya Naya. "Karena waktu itu," Pak Wira menjawab lirik, "jenazahnya belum dingin." Naya menatapnya. "Sekarang secara apapun." Pak Wira duduk di bangku logam, matanya menatap lantai. "Malam Pak Daryono meninggal, listrik mati. Katanya genset telat nyala. Jenazah seharusnya segera dibawa ke kamar ini. Namun lift mati, tangga darurat terkunci, dan bangsal penuh. Dokter jaga bilang, tunggu sebentar." Lanjut Pak Wira. "Sebentar itu sampai subuh.
Jenazah dibiarkan diranjang tanpa ditutup sempurna, tanpa doa, tanpa pengantar. Pukul 2 lewat, perawat jaga mendengar bel. Lampu nomor 13 menyala. Mereka mengira salah tekan. Tapi saat dicek, jenazah Pak Daryono hilang dari ranjang. Ditemukan 1 jam kemudian di lorong menuju kamar jenazah. Berdiri, bukan terbaring. Berdiri bersandar ke dinding dengan kaki masih terikat kain. Sejak malam itu, kata Pak Wira, setiap jenazah yang telat dipindahkan, ia berhenti. Tidak pernah benar-benar pergi. Pak Wira menatap Naya serius. Ada aturan di sini, tidak tertulis. Ia mengangkat 1 jari. Kalau jenazah datang setelah tengah malam, jangan ditanya jam berapa meninggal. 2 jari. Kalau terdengar suara napas dari dalam kantong, jangan dibuka. 3 jari. Dan yang paling penting, ia menunjuk sudut kosong tempat troli ke-6 seharusnya. Kalau 1 jenazah tidak mau dicatat keluar, biarkan, jangan paksa. Malam berikutnya, Naya ikut membantu. 1 jenazah masuk. Pasien stroke meninggal jam 1:40. Troli didorong masuk. Saat kantong ditutup, Naya membeku. Terdengar suara napas. Pelan, dalam. Ia menatap Pak Wira. Pria tua itu menggeleng perlahan. Jangan, bisiknya. Dia belum selesai. Lampu berkedip dari lorong luar. Terdengar suara bel pasien. 1 kali. Pendek. Lampu nomor 13 menyala. Saat subuh, Naya melihat daftar. 1 baris baru muncul di papan kamar jenazah. Tidak ada nama, hanya keterangan. Masuk 01,4. Keluar. Status menunggu. Dan di bangsal cempaka, ranjang nomor 13 kembali terisi. Dengan posisi duduk menghadap pintu, seolah menunggu seseorang datang menjemput. Kesalahan rumah sakit bukan pada kematian, tapi pada penundaan. Karena di tempat ini yang dibiarkan terlalu lama, di antara hidup dan mati, akan belajar menunggu selamanya. Kematian berikutnya terjadi 3 hari setelah jenazah stroke itu masuk daftar menunggu. Pasien perempuan 52 tahun, komplikasi diabetes, meninggal jam 1:40. Jam yang sama, perawat jaga malam itu, Siska, langsung menoleh ke jam dinding. Ini sama, bisiknya. Tidak ada yang menjawab karena semua orang di bangsal cempaka sudah mulai menghindari jam. Secara administrasi, bangsal cempaka punya 12 ranjang. Namun tiap malam petugas kebersihan selalu mengeluh, kenapa ranjangnya jadi 13 terus? Padahal pagi dicatat 12. Manajemen mengira itu salah hitung. Sampai suatu malam CCTV lorong diperiksa. Jam 01,13. Kamera merekam lorong kosong. Lalu perlahan, ranjang nomor 13 muncul di ujung lorong, didorong oleh sesuatu yang tidak terlihat. Naya
mulai bermimpi. Mimpi yang sama persis setiap malam. Ia berjalan di lorong rumah sakit tanpa lampu. Di kiri kanan, pintu bangsal terbuka. Semua ranjang kosong. Di ujung lorong, ranjang nomor 13 menunggu, dan di atasnya jenazah terbungkus kain putih. Namun wajahnya selalu berubah. Kadang wajah Pak Daryono, kadang pasien terakhir, kadang wajah Naya sendiri. Yang tidak pernah berubah hanya satu, mulutnya terbuka seolah ingin berkata sesuatu, namun tidak diberi waktu. Siska tidak masuk kerja lagi, tidak ada surat, tidak ada kabar. Kosnya kosong, ponselnya tertinggal di loker rumah sakit. Terakhir kali aktif 01,4 di kamar jenazah. Satu baris baru muncul, status menunggu, tanpa nama, tanpa keluarga. Pak Wira menghela napas panjang. Kalau sudah perawat, katanya lirih, biasanya cepat menyusul. Naya memberanikan diri membuka arsip lama. Ia menemukan fakta yang membuat tenggorokannya kering. Sejak 10 tahun lalu, tidak ada satupun jenazah menunggu yang dipulangkan. Tidak ada laporan resmi penguburan. Tidak ada keluarga yang datang menjemput, seolah mereka dihapus perlahan. Namun setiap tahun jumlah pasien meninggal dini hari di bangsal Cempaka selalu bertambah, satu persatu, tidak pernah putus. Malam Jumat, hujan deras. Naya sedang sendirian di nurse station saat mendengar suara ketukan, bukan dari pintu, dari dinding belakang. Tok, 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 pelan, teratur, teratur, seperti seseorang meminta dibukakan. Dari balik tembok terdengar suara lirih. Belum dicatat, Naya menutup mulutnya agar tidak menjerit. Ketukan berubah jadi gesekan, seolah kuku menggaruk semen. Pak Wira akhirnya bercerita. Dulu bangsal Cempaka punya satu kamar tambahan, nomor ke-13. Kamar itu dipakai untuk pasien kritis yang tinggal menunggu. Namun suatu malam, kamar itu penuh jenazah tertunda. Dokter jaga panik dan membuat keputusan bodoh. Menutup kamar itu, bukan mengosongkan. Menutup dengan pasien dan jenazah di dalam. Sejak itu, kamar 13 tidak pernah tercatat lagi. Namun isinya tidak pernah pergi. Rantai kematian tidak menyerang sembarangan. Ia memilih yang berjaga terlalu lama, yang ragu mencatat waktu, yang pernah berkata, nanti saja. Karena bagi mereka yang mati di sini, kata nanti adalah hukuman suatu malam. Kepala ruangan meminta Naya menggantikan shift Siska, bangsal Cempaka, shift malam. Jam menunjukkan 01,35. Lampu berkedip, bel pasien berbunyi dari ranjang nomor ke-13. Padahal ranjang itu kosong. Saat maghrib, Naya berdiri gemetar. Ia tahu rantai itu sekarang memanggilnya di rumah sakit ini. Kematian bukan akhir, ia adalah antrian. Dan selama ada yang membiarkan jenazah menunggu, rantai itu akan terus berjalan.
mencari pengganti agar bangsal tidak pernah benar-benar kosong. Jam menunjukkan 01,38. Naya berdiri di lorong bangsal cempaka, tepat di depan ruang yang seharusnya tidak ada di denah rumah sakit. Antara kamar 12 dan ruang linen hanya tertulis dinding struktural, namun di hadapannya kini berdiri sebuah pintu. Catnya kusam, warna hijau pucat, seperti kain penutup jenazah. Nomornya terbuat dari besi tipis, sedikit berkarat. 13. Bel pasien kembali berbunyi. Ting, ting, ting. Pelan, sabar. Seperti tahu tidak akan diabaikan. Sebelum membuka pintu, Naya mencium bau itu. formalin, darah, lama, kain basah yang terlalu lama menutup kulit mati. Bau yang tidak hanya tercium, tapi dirasakan di tenggorokan. Tubuhnya gemetar, bukan karena takut semata, melainkan karena tubuhnya mengenali tempat ini, seperti memori purba yang tahu jangan masuk. Namun tangannya tetap meraih gagang pintu, dan pintu itu terbuka sendiri. Di dalam, lampu redup berwarna kuning tua. Ruangannya kecil, lebih sempit dari kamar pasien biasa. Namun di dalamnya ada belasan ranjang, bukan 2, bukan 3, belasan, semua berjejer rapat. Di atas setiap ranjang ada jenazah, terbungkus kain putih, abu-abu, coklat. Beberapa kain sudah tembus cairan gelap. Beberapa wajah dibiarkan terbuka, mata kosong, mulut sedikit menganga. Dan di ujung ruangan, sebuah papan tulis dipenuhi nama pasien, nama perawat, nama dokter, nama-nama yang tidak pernah tercatat keluar. Di sudut ruangan duduk sesosok tubuh, Pak Wira. Namun punggungnya terlalu bungkuk, kulitnya menggelap, matanya cekung, hitam, tanpa kilau. Ia menoleh perlahan. "Kamu akhirnya masuk," katanya. Suaranya serak, bukan suara orang hidup. "Pak Wira?" Naya berbisik. Ia tersenyum lelah. "Aku di sini sudah lama," katanya, menjaga agar mereka tidak keluar sembarangan. Naya mundur selangkah. "Ini salah. Ini harus dilaporkan." Pak Wira tertawa pelan. "Dulu aku juga bilang begitu." Pak Wira berdiri, pincang. 10 tahun lalu, katanya, rumah sakit ini kelebihan jenazah. Tidak cukup ruang, tidak cukup waktu, tidak cukup petugas. Manajemen memerintahkan, prioritaskan yang hidup, yang mati bisa menunggu, ujar mereka. Namun yang mati tidak pernah bisa menunggu dengan tenang. Ketika kamar ini penuh, lanjut Pak Wira, mereka menutupnya, bukan mengubur, bukan memindahkan, menutup dan menunjuk satu orang untuk menjaga. Naya Menatapnya ngeri. "Itu Bapak?" Pak Wira mengangguk pelan. "Sekarang giliranku sudah lama lewat." Lampu berkedip. Bel pasien berbunyi lebih keras. Ting, ting. Ranjang di tengah ruangan bergerak sendiri. Kain putih
terangkat sedikit. Sebuah tangan kaku keluar mencari. Pak Wira menatap Naya. Kamar ini tidak boleh kosong, katanya. Kalau kosong, mereka akan keluar ke bangsal, ke lorong, ke kamar pasien hidup. Naya menangis. Kalau aku tidak mau, Pak Wira tersenyum sedih. Mereka akan memilih sendiri. Pintu kamar 13 terbuka lebar. Di lorong, Naya melihat bangsal cempaka. Pasien-pasien tidur. Perawat baru berjalan. Semuanya belum tahu. Pak Wira menunjuk papan nama kosong. Satu baris terakhir. Kalau kamu masuk daftar, katanya. Rantai berhenti sebentar. Kalau kamu pergi, ia tidak melanjutkan. Naya memejamkan mata. Ia teringat semua jenazah menunggu, semua yang tidak sempat pulang, semua yang diperlakukan sebagai angka. Ia melangkah maju. Pagi itu, bangsal cempaka tenang. Manajemen mengumumkan satu perawat mengundurkan diri tanpa kabar. Nama Naya dihapus dari jadwal. Kamar 13 kembali tidak ada di denah. Namun setiap malam petugas kebersihan mendengar bel samar ting ting dari dinding. Rumah sakit itu masih berdiri, masih menerima pasien, masih menyimpan jenazah. Dan di ruang yang tidak tercatat, seseorang selalu berjaga. Karena di tempat ini, selama ada yang mati tanpa dipulangkan, selama ada yang dibiarkan menunggu, kamar 13 tidak akan pernah kosong. Dan rantai itu akan selalu menemukan nama berikutnya.